Sandang, pangan, papan merupakan kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan. Begitu pentingnya hal tersebut, dijadikanlah peluang usaha dalam berbagai sektor di masyarakat. Industri skala kecil atau industri rumah tangga di pedesaan merupakan salah satu alternatif pemecah masalah ekonomi. Selain faktor pertanian dan peternakan, masyarakat pedesaan juga dapat memanfaatkan potensi alam di sekitar untuk menopang pergerakan ekonomi di desanya. Desa Kawistologi merupakan salah satu desa di Lamongan yang memanfaatkan potensi alam sekitar untuk dijadikan produk genteng yang berkualitas. Desa yang terletak di bantaran Sungai Bengawan Solo ini memanfaatkan endapan lumpur sungai yang melimpah di sekitar desa mereka. Dengan memanfaatkan potensi alam sekitar, warga dapat menopang pergerakan ekonomi secara mandiri. Inilah episode keempat interaksi industri genteng, tumpuan ekonomi warga desa. Kok masyarakat sini itu menjadi pengrajin gerabah, terutama dari pengrajin genteng. Itu asal mulanya itu cari kerjaan itu susah. Terus saya punya ide membuat akal-akal itu membuat genteng gitu. Jadi asal mulanya itu ya tidak punya sawah, tapi saya ingin kerja gitu, terus membuat genteng gitu. Sejak kapan ya dengan mulai? Kalau saya itu mulai 85 itu membuat batu bata. Terus ada ketingkatan studi banding ke Kanuten Trenggalek. Itu pengalaman saya itu saya terapkan menjadi membuat genteng gitu. Berarti jenengan ini generasi pertama nih? Enggak, saya itu generasi kedua. Dulu orang tua saya itu belum seperti ini. Orang tua saya itu membuat genteng tapi buruh. Kalau membuat gerabah termasuk genteng dulu dengan sekarang itu bedanya itu lumayan sekarang. Apa itu? Sekarang itu tidak pakai manual. Ya walaupun citanya itu manual tapi dengan alat mesin seperti contoh nyampur tanah itu dibuat membuat dari diesel digiling. Sekarang tidak seperti dulu. Sekarang itu dimasukkan mesin, itu mudahnya. Pembuatan genteng dari awal itu gimana? Proses pembuatan genteng itu mengambil tanah yang pernah dibuat genteng itu ada adonan sampai 4 kali, 4 warna. Tanah yang itu namanya ampok, ada namanya tanah keras merah itu ada, terus pasir. Kalau ada itu ya lumpur itu bagus untuk pembuatan genteng. Terus setelah digiling nih di apa? Setelah digiling itu dicitak. Kalau dicitak itu biar garing, terus dijemur, dibakar gitu. Butuh berapa lama prosesnya? Prosesnya itu lama, kan tidak membakar itu 1000 atau 2000 ndak. Pembakaran satu tungku itu muatnya itu 16.000. Jadi ya itu sampai 2 bulan, katakan itu 3 bulan itu baru bakar. Sehari bisa proses
bisa produksi berapa? Kalau satu hari satu orang nyipta itu mendapat 400 biji. Kalau dihitung rata-rata satu minggu itu hanya 200 biji. Kan yang 3 hari untuk membuat campuran tanah, yang 1 hari itu mengambil tanahnya, terus yang satu 4 hari atau 3 hari itu nyikta gitu. Tadi ya prosesnya itu 4.000 itu 1 minggu gitu. Terus nih bahan bakunya ini jadinya tumbas Pak? Nopo? Bahan bakunya ya kalau dibilang tumbas ya tumbas. Kalau mencari itu kan jauh, kan kesulitannya ini Bengawan Solo itu kan ditutup, disudet. Jadi tidak bisa dulu kan. Kalau banjir itu bisa mendatangkan mendatangkan bahan baku. Sekarang itu ndak bisa banjir ya, karena cari mana yang ada gitu. Seperti Tengkarang Geneng, Tengkarang Bungu itu ada, dan di sana itu. Jadi dan itu wonten yang jual tanah buat gini gitu. Ada. Saya itu kalau di sana itu ada jual tanah ya, kadang yang punya duit ya dibeli orang sini gitu. Jadi bahan baku itu beli. Tapi dulu itu ambil di sebelah belantaran sini. Kalau ada banjir terus menyisakan lumpur itu dikeringkan dibuat genteng gitu. ada genteng kayak Gapalung, iya, terus ada SBS. Nah, itu berpengaruh nggak sama penjualan ini? Iya, kalau misalnya itu dari genteng saingannya itu orang mampu. Kalau milik saya itu orang menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas ini enggak mau milik saya itu. Jadi saya tahankan terus masih ada yang beli kah? Kalau enggak ada ya berarti milik saya. Terus masalah saingannya itu mungkin ada. Sekarang itu banyak rumah yang di atapnya itu dari Gapalo, dari SBS itu ada. Mungkin yang mengurangi ngurangi produksi saya itu. Saya mempertahankan gerabah sekarang itu. Kalau sekarang itu ya terus saya langsung buat. Terus kalau ada mongso kira-kira itu hitungan orang Jawa itu gitu loh deh. Kalau misalnya ulan selo itu ndak macet, apalagi sekarang itu corona itu ya mengurangi penghasilan saya. Ndak ada orang bangun, ndak ada orang panen. Terus kalau beli milik saya itu ndak berani karena hambatan itu. Masih saya misalnya saya masih pokoknya saya buat terus loh. Dukanya Bapak untuk menjalani ini? Suka dukanya itu gini deh, kan sekarang itu bahan bakunya musim ini kan bahan bakunya kan rada telat, terus kayunya ya telat, itu duka termasuk. Terus
duka lagi itu saingan produksi itu, dari misalnya boto sekarang itu membuat boto nggak bisa lancar, disaingi saren. Membuat genteng sekarang itu, kalau genteng saya itu ekonomi menengah ke bawah, itu disaingi genteng yang mengkilat itu. Terus ada lagi disaingi dari apa itu esbes, dari Galpalum itu. Pekerjaan ini diturunkan ke anak cucu apa sudah sampai Ini masalah saya turunkan ke anak cucu itu, tinggal anak saya itu. Kalau pekerjaan saya berat, anak saya mendapatkan pekerjaan yang lebih ringan, lebih mudah. Terserah anak saya kalau memangnya. Tapi saya beri pengalaman cara membuat gentengnya gini, pembakaran gini, terus penjualannya gini. Tapi sudah saya berikan. Tapi tinggal anak saya. Kalau anak saya itu misalnya mau melanjutkan pengalaman saya, ya silakan. Kalau anak saya itu dapat pekerjaan yang lebih enak daripada saya, silakan, terserah gitu. Tapi inti saya itu, pengalaman saya itu saya serahkan kepada anak saya gitu.